pada awal tahun 1900 di Sulawesi Selatan menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam bidang politik. Dalam laporan bulan Juni tahun 1905, sikap permusuhan terhadap pemerintah Belanda nyata ditampakkan oleh sebagian besar raja-raja di Sulawesi Selatan. Bahkan sebelum pelaksanaan ekspedisi militer oleh pemerintah Belanda, berbagai pertempuran telah pecah di wilayah lain di Sulawesi Selatan. Kondisi tegang terjadi ketika Gowa yang bersekutu dengan Bone Luwu dan Sidenreng telah menghasut para bupati atau regent untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Situasi semakin memburuk ketika wilayah pendudukan Parepare telah diserang. Ditambah desas-desus bahwa Bone akan melakukan penyerangan terhadap wilayah pemerintah dan Gowa akan melakukan penyerangan ke ibu kota Makassar. Menyikapi keadaan tersebut, maka penguatan pasukan perlu dilakukan, sehingga pada akhir Juli 1905, 5 kekuatan pasukan Belanda berjumlah 5 kompi infanteri dan 1 peleton kavaleri di Makassar. 150 pasukan masing-masing akan ditempatkan di Pangkajene, Kamba, dan Balang Nipa. Pasukan ini dimaksudkan untuk keperluan pertahanan. Sedangkan pasukan yang dipersiapkan di Jawa juga dipersiapkan untuk tindakan ofensif bila mana dibutuhkan. Di distrik-distrik utara, khususnya di Labakang, sikap permusuhan nyata ditampakkan. Ipaga Daeng Pali Regent Labakang menjalin hubungan dengan para pemimpin dan kelompok-kelompok yang memusuhi pemerintah Belanda, utamanya Gowa dan Bone. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Juli 1905, atas perintah Gubernur Celebes en Onderhoorigheden, Ipaga Daeng Pali Karaeng Talembaya, Karaeng Labakang, dijemput oleh Letnan Teunisen di kediamannya dan dijebloskan ke penjara negara di Makassar. Penangkapan Ipaga Daeng Pali Karaeng Talembaya bersamaan dengan penangkapan Ipap Bicara Daeng Manimbangi, Karaeng Bungoro. Keduanya diduga kuat telah bersekutu dengan Raja Gowa, Imakulawu Daeng Serang, Kareng Talembang Parang, dan Raja Bone Lapawawoi, Kareng Segeri. Kemudian pada Selasa malam tanggal 11 Juli 1905, sebuah detasmen pasukan dari Pangkajene dipimpin oleh Kasa dan Van Temen serta ditemani oleh kontroler Chevan dan seorang juru tulis secara diam-diam berangkat Labakang. Tujuannya adalah untuk melakukan penangkapan terhadap 2 orang bangsawan Labakang lainnya, yaitu Imangaweang Daeng Ago Karaeng Ta Ujung dan Andi Baloso Daeng Tiro Karaeng Ta Kaluwarang. Keduanya ditangkap karena teridentifikasi menjalin persekutuan dengan Raja Bonela Pawawoi Karaeng Segeri dan orang-orang dari Lamuru. Kedatangan pasukan Belanda yang secara tiba-tiba dan malam hari ini membuat proses penangkapan berlangsung cepat tanpa adanya perlawanan. Tidak berselang lama, sejak keberangkatan pasukan Belanda membawa Imangaweang Daeng Ago dan Andi Baloso Daeng Tiro, orang-orang Labakang dan Bungoro telah menyusun kekuatan untuk membebaskan para tahanan di penjara Pangkajene. Pada sore hari, sekitar 30-40 orang dipimpin oleh I Laupa Daeng Nai putra bekas Karaeng Labakang dan I Sangaji Daeng Nanrang, paman Karaeng Bungoro, telah tiba di kampung Palampang yang terletak di pinggiran sungai Pangkajene. Sementara sekitar 100 orang bersenjata lainnya berada di sebuah tempat antara Bungoro dan Pangkajene. Orang-orang Labakang dan Bungoro ini kemudian melakukan serangan di kampung Palampang dan membakar habis apa yang mereka temukan di sana. Serangan yang tidak disangka-sangka ini membuat panik seluruh pasukan Belanda. Ajun Jaksa yang mengetahui adanya serangan ini segera memberitahu kontrolir Pangkajene untuk membunyikan sinyal tanda bahaya. Benteng Pangkajene kemudian diperkuat di semua sisi. Sementara itu, di seberang sungai pada sisi lain tempat kediaman kontroler Pangkajene, orang-orang Labakang dan Bungoro yang bersenjata tombak dan keris menari-nari dan mengejek pasukan Belanda agar datang kepada mereka. Sersan Bruining dan Sersan Anschutz adalah orang pertama yang mencapai sisi sungai.
Karena orang-orang Lak Bakang dan Bunggoro ini menolak menyerahkan senjata mereka, maka terjadilah duel 1 lawan 1 yang mengakibatkan Sersan Bruining tewas akibat 2 luka tusukan di dada dan perut. Sementara Sersan Anschutz hanya mengalami luka ringan. Akhirnya, setelah pertempuran yang tidak seimbang, karena kalah jumlah dan persenjataan, orang-orang Lak Bakang dan Bunggoro berhasil dipukul mundur dengan kerugian 5 orang tewas, serta melukai 5 orang lainnya. Di antara yang tewas adalah Paman Karaeng Bunggoro, I Sangaji Daeng Nanrap, dan seorang putra serta seorang pembawa tombak.